Begitupun misalnya kita mendengarkan Ibu Titi Soeharto juga mengatakan tidak mungkin kalau bukan perusahaan besar akan membuat pagar laut yang cukup panjang 30 km. Begitupun misalnya ada politisi Golkar, Firman Subagio kalau tidak salah, sampai kemudian dalam sebuah rapat dengan kementerian akan melepaskan rencananya, malu kepada rakyat kalau tidak bisa mengungkap hal ikhwal soal aktor utama yang terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan biasa. Tinggal ditanya siapa yang kemudian menjadi aktor, apakah betul nelayan yang melakukan sendiri, ataukah ada pihak lain yang menjadi sponsor. Selama ini menjadi aktor utama yang sebenarnya tidak tampil ke permukaan. Secara perlahan, persoalan benang kusut dan kekisruhan terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang ini ranahnya sudah bergeser, yaitu sudah mulai masuk dalam pengawasan kawan-kawan di DPR. Dulu ketika awal-awal muncul viralnya terkait dengan pagar goib yang ada di Kabupaten Tangerang, ini kan yang sibuk muncul ke permukaan adalah domainnya eksekutif, khususnya Menteri KKP dan Menteri ATR. Satu persatu, kedua menteri ini silih berganti menyampaikan kepada publik bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terkait dengan pagar yang ini persoalannya sampai sekarang masih cukup berbelit-belit. Nah, per hari ini ada langkah yang menurut saya cukup progresif karena kawan-kawan di DPR sudah mulai melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian terkait minimal untuk mengetahui bagaimana informasi yang kemudian itu terus berkembang. Misalnya satu persatu kita mendengarkan statement-statement di DPR itu, misalnya Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, elit penting dan petinggi di negara ini meminta kepada Kementerian ATR untuk membatalkan sertifikat HGB ataupun SHM yang sudah terlanjur ini diterbitkan. Begitupun misalnya kita mendengarkan Ibu Titi Soeharto juga mengatakan tidak mungkin kalau bukan perusahaan besar akan membuat pagar laut yang cukup panjang 30 km. Begitupun misalnya ada politisi Golkar, Firman Subagio kalau tidak salah, sampai kemudian dalam sebuah rapat dengan kementerian akan melepaskan rencananya, malu kepada rakyat kalau tidak bisa mengungkap hal ikhwal soal aktor utama yang terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang menurut saya selalu saya sebut sebagai momen penting ya, karena sampai hari ini misalnya setelah ada pembongkaran, kita layak apresiasi memang. Tentu publik tidak ingin berhenti di situ. Tentu ke depan itu soal melodrama terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang ini bisa diurai satu persatu. Misalnya, siapa sebenarnya yang punya kepentingan di situ? Yang kedua, soal apa motivasinya? Termasuk misalnya soal pihak-pihak yang memudahkan soal pemberian izin dan sertifikat pengelolaan lahan. Ini menurut saya menjadi penting. Seakan-akan kalau ini tidak bisa diungkap, maka apa yang terjadi hari ini, pembongkaran pagar laut, statement-statement DPR, ya ini hanya dianggap sebagai angin lalu. Saya kira kalau DPR sudah ambil bagian, tampil ke muka, DPR itu punya instrumen dan kemewahan untuk melakukan apapun. Misalnya DPR itu bikin panja, panitia kerja misalnya. Misalnya DPR juga bikin pansus, panitia khusus, untuk melakukan audit investigatif terkait dengan bagaimana rumitnya penyelesaian persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi DPR misalnya ke depan ini fokus di situ aja, satu persatu panggil pihak-pihak yang selama ini muncul. Misalnya ada nelayan yang mengatakan mereka itu swadaya bikin pagar. Nah, mulai dari situ. Apakah betul misalnya kawan-kawan nelayan itu swadaya kemudian bikin pagar laut yang menurut banyak orang nggak masuk akal? Karena bikin pagar laut 30 km itu butuh kecanggihan di atas rata-rata. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan biasa. Tinggal ditanya siapa yang kemudian menjadi aktor. Apakah betul nelayan yang melakukan sendiri ataukah ada pihak lain yang menjadi sponsor? Selama ini menjadi aktor utama yang sebenarnya tidak tampil ke permukaan. Termasuk misalnya pihak-pihak tertentu yang kemudian memiliki hak izin untuk mengelola, baik yang mengeluarkan izin ataupun pihak yang mendapatkan izin. Ini menjadi penting sebenarnya untuk mengungkap bagaimana persoalan kekisruhan yang ada di Kabupaten Tangerang, pagar laut goib ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca situasi politik hari ini, kalau DPR serius, kalau kementerian terkait serius, saya hakul yakin satu persatu
persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu dipreteli. Minimal kita tahu siapa aktor intelektual, siapa orang yang punya kepentingan terkait dengan penguasaan laut di Kabupaten Tangerang. Termasuk misalnya juga siapa sebenarnya pihak-pihak yang memberikan izin, sertifikat, HGB, SHM, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini sudah dianggap ilegal. Karena ini sudah dianggap cacat prosedur. Karena ini sudah dibongkar satu persatu. Yang itu artinya persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum secara prosedural. Oleh karena itu, kalau memang DPR ke depan ini serius, saya kira DPR itu perlu untuk membentuk tim khusus, melakukan kerja-kerja investigatif setiap hari, day to day, memanggil pihak-pihak terkait tentu untuk mengurai bagaimana anatomi dan struktur kerumitan yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Kalau kemudian negara kita ini selalu mengatakan cukup canggih dan maju, persoalan apapun bisa tuntas. Masa urusan pagar laut yang jelas-jelas di depan mata, tidak jauh dari Jakarta, buktinya ada, ini tidak bisa dituntaskan. Apa buktinya? Pagar laut 30 km. Apa buktinya? Ada orang yang kemudian mengaku bikin pagar laut sepanjang 30 km. Namanya Asosiasi dan Perkumpulan Nelayan, katanya swadaya. Atau misalnya kita tinggal lihat, ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang sudah punya sertifikat hak guna bangunan. Itu yang kemudian juga bisa dipanggil dan ditanya bagaimana keterangannya, termasuk pihak-pihak yang mengeluarkan izin itu. Itulah yang saya kira minimal ada kepastian apakah persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang ini sesuai prosedur ataupun tidak. Itu yang disebut sebagai kerja-kerja politik yang terukur. Saya khawatir ini semua ini heboh hanya karena ingin terlihat sebagai hero. Jadi karena sudah telanjur menganggap bahwa persoalan pagar laut di Tangerang ini harus dituntaskan, maka ketika KKP, ketika ATR, kementerian, ketika DPR sudah mulai bicara, disitulah saya kira semua instrumen itu pastinya akan mampu mengungkap satu persatu bagaimana sebenarnya kronologis termasuk orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Kecuali bahwa semua ini ya hanya sebatas hore-hore aja, hanya sebatas hiburan, bahwa seakan-akan para pejabat-pejabat tinggi di negara kita ini sudah terkesan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi ketika mereka bicara di media, mengutuk misalnya soal bagaimana pagar laut ilegal, kemudian ada pembongkaran dan seterusnya, dan hanya selesai di situ saja, ya orang menganggap ini hanya sebatas show, hanya untuk menyenangkan kelompok masyarakat tertentu saja, tapi tidak mampu mengungkap bahwa persoalan izin, persoalan pagar laut ini tidak akan tuntas karena publik juga menengarai, jangan-jangan ada di tempat yang lain. Persoalan-persoalan sertifikat yang sudah diberikan di laut yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, ini juga terjadi di berbagai tempat. Tentu ketika ada DPR, bicara satu persatu, ini harapan besar. Jadi kementerian-kementerian terkait, ya, Kementerian KKP dan ATR, kalau bisa ditanya, buka satu persatu dokumen mereka, ada tidak persoalan-persoalan hak guna bangunan yang sudah ada sertifikatnya, termasuk SHM, terkait dengan penguasaan laut ataupun darat yang tidak sesuai dengan prosedur, itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Karena ini kan ketika muncul persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang, menteri-menteri sebelumnya kan seakan-akan tidak tahu, hebat betul ini persoalan Kabupaten Tangerang. Ini bekerja di bawah senap. Bahkan menterinya tidak tahu kalau ada SHM, kalau ada sertifikat HGB terkait dengan pengelolaan laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kalau DPR memang serius, tanya satu persatu. Jadi data-data terkait dengan sertifikat HGB, HAM yang ada di Kementerian ATR, kemudian di Kementerian KKP, itu harus dibuka secara transparan. Ini tentu sebagai upaya untuk memberikan jawaban kepada rakyat bahwa DPR, bahwa pemerintah serius untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang selama ini masih menggantung dan selama ini memang tidak pernah tuntas. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai momen pembuktian tentu saja bagi kawan-kawan di DPR, bagi kawan-kawan menteri, ketika Presiden sudah memerintahkan bongkar, kemudian usut pelakunya, tak ada cerita bagi DPR, tak ada cerita bagi menteri-menteri terkait untuk tidak mengungkap ini setuntas-tuntasnya. Dan ingat,
publik tentu tidak mau berhenti hanya sebatas pembongkaran dan tidak tuntas kepada aktor utamanya. Dan ingat juga bahwa publik itu tidak mau persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang selesai di Kabupaten Tangerang. Butuh juga informasi, butuh juga data-data yang harus diungkapkan oleh kementerian-kementerian yang selama ini tahu persis ada data dan ada bukti soal bagaimana di tempat yang lain. Apakah ada di tempat lain itu persoalan seperti yang ada di Kabupaten Tangerang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Katanya Indonesia ini ingin maju. Katanya Indonesia ini ingin keluar dari kutukan kelas menengah. Indonesia itu katanya ingin memberantas bagaimana persoalan-persoalan yang tidak benar di negara kita ini menjadi benar. Ini adalah satu contoh bagaimana persoalan yang selama ini akut, persoalan yang selama ini rumit bisa dituntaskan. Mulailah dari pagar laut di Kabupaten Tangerang. Itu saja sih sebenarnya yang perlu dipertontonkan kepada rakyat sebagai bukti bahwa dewan, bahwa pemerintah khususnya kementerian adalah mereka yang serius untuk bekerja untuk bangsa dan negara. Bukan hanya untuk bekerja untuk diri dan kelompok kepentingan politiknya. Ketika semua dukungan politik ada, ketika pemerintah dan DPR akur, saya kira tak ada ceritanya persoalan pagar laut yang goib di Kabupaten Tangerang ini tidak tuntas. Terutama untuk melihat siapa aktor utamanya, siapa yang memiliki kepentingannya, dan termasuk soal apa intensi-intensi pihak-pihak yang terkait, baik pihak swasta yang mungkin berusaha-perusahaan, ataupun pihak ataupun oknum-oknum birokrat yang memudahkan akses terhadap perizinan itu. Itulah yang saya sebut sebagai menyibak tabir, kerumitan bagaimana persekutuan kepentingan antara pihak swasta dengan oknum-oknum birokrat kemudian harus bisa diusut dan bisa dituntas. Tentu untuk menegaskan kepada publik secara perlahan bahwa negara kita ini memang sudah berbenah dari persoalan-persoalan semacam itu yang selama ini memang tidak pernah tersentuh sama sekali. Saya kira di situ. Salam politik, Syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya.